Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Allah. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya.
muliakan Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya.
namamu Tuhan. Kami rindu lawatanmu Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya
inilah yang kami percayai dan ini yang kami imani Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau tidak dapat mengingkari janjimu. Hanya itu yang Engkau tidak bisa melakukannya. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi satu hal yang firman-Mu mencatat, Engkau tidak pernah dapat mengingkari janjimu. Apa yang Tuhan janjikan, Engkau pasti genapkan dalam hidup kami. Apa yang Engkau firmankan pasti akan jadi dalam kehidupan ini. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kami tetap mengarahkan hati kami kepada setiap janji Tuhan. Karena kami hidup dalam perjanjian-Mu. Dan sebab itu kami ada seperti yang kami ada. Ini pun telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan hari demi hari kami dapat menikmatinya. Bahkan kehidupan kami hari ini sampai seterusnya tetap ada dalam janji Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau akan berkati kami lagi dengan firman-Mu. Supaya kami lebih lagi berharap kepada janji itu. Dan kami akan menanti-nantikannya. Dan setiap janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami semua. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Bahkan Engkau juga yang mengurapi kami semua. Buat kami mengerti, memahami. Bahkan kekuatan kami untuk melakukan firman-Mu itu pun kami harap datang daripada-Mu. Dan waktu kami sanggup melakukannya, di sanalah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sebab itu segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sedangkan bagi kami jemaat GPD Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Selamat pagi, semua diberkati Tuhan hari ini ya. Semua wajah-wajahnya bersuka cita walaupun hari ini Bapak Ibu Saudara, saya pikir masih ada banyak jemaat yang berlibur keluar kota ya. Dan apalagi yang ke Bali Saudara ya. Yang ke Bali pasti belum bisa pulang ya. Saya bersyukur minggu lalu saya pelayanan di Bali, Kemis pulang ya. Tuhan ini baik ya, saya katakan Kemis pulang, Ibu Gembala saya nyusul ke sana Senin lagi saudara ya. Waduh, saya dibawa orang umur 85 ini ya. Dia berkata, Steve, Mami tidak mau loh naik pesawat pulang pergi, Mami tak nyusul kamu naik pesawat, pulangnya naik mobil. Saudara bayangin ya, bawa orang tua 3, 85, 82, 71 ya. Waduh, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Siapa yang setuju Tuhan itu baik? Wah, pasti hati Anda berkata dari dulu Pak, gitu kan ya. Nah, saya menyeberang, semua berjalan dengan baik, ya. Lalu kami tidak bisa pulang sampai ke Malang, ya, karena saya harus stay dulu di Banyuwangi, ya, supaya tenaga orang tua itu dapat, ya. Lalu sampai di Banyuwangi kita pulang. Pada waktu pulang hari Kamis itu baru macet 4 jam. Ya, dari 4 jam ke arah Situbondo. Lalu ya karena yang nyetir ini orang Banyuwangi, jadi tahu mana gang yang bisa dipakai untuk keluar dari kemacetan, lalu berubah arah lewat Jember. Ya, sampai rumah hari Jumat pagi ternyata hujan semakin lebat dan kacau balau sudah ya. Semua jembatan pada rusak, penyeberangan ditutup dan sebagainya. Jadi hari ini ada banyak orang yang memperpanjang hari liburnya. Ya, padahal ada banyak yang besok sudah mulai sekolah, mulai bekerja. Tapi ya mungkin jemaat kita juga di Batu ada banyak yang tinggal di yang tinggal di Bali sampai bisa menyeberang kembali ke Jawa. Ya, tapi ya Tuhan itu adil. Ya, yang di Batu mungkin terdampar di Bali, sementara yang di Bali juga ada yang terdampar di Batu. Ya. Hari ini saudara ya ada beberapa orang dari Bali ini ya terdampar di Batu ya. Sebab itu mereka berkata begini ya, Pak Stefanus, saya ini sepanjang hidup baru sekarang ini punya pengalaman apa tadi ya, ibadah paling pagi seumur saya katanya ya.
Jadi hari ini kita semua bersuka cita ya. Bagaimanapun Tuhan taruh kita, saya yakin baik yang masih di Bali maupun yang terdampar di Jawa, semua dalam keadaan sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, bulan lalu Bapak Ibu Saudara saya sampaikan satu firman tentang janji-janji Tuhan. Masih ingat ya, bagaimana murid-murid menantikan janji Tuhan. Mereka kembali dari bukit yang namanya Bukit Zaitun, lalu mereka masuk ke kota Yerusalem, mereka menanti janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada waktu mereka makan bersama-sama, Tuhan berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kalau engkau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan menjadi orang yang punya kekuatan, punya sawab, punya kuasa, ya, punya dunamos, punya sumber gerakan, sehingga engkau akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu mereka tinggal di sana, mereka menantikan janji Bapa. Ya, saya katakan kepada saudara, waktu itu mereka menanti janji Bapa tentang kepenuhan Roh. Tapi hari ini saya berkata, janji Bapa itu sangat banyak buat saya dan buat saudara. Ya, sampai nyanyian-nyanyian lama kalau saya katakan tentang janji Tuhan, itu ada satu nyanyian yang saya tidak pernah lupa. Firman Tuhan berkata bahwa Alkitab ini adalah kumpulan dari janji-janji Tuhan. Ya, Alkitab adalah kumpulan dari janji-janji Tuhan, sampai-sampai kita melihat bahwa Alkitab itu dibagi dua bagian besar. Yang satu janji pada zaman Perjanjian Lama, yang satu janji pada zaman Perjanjian Baru. Ya, ada satu nyanyian, mungkin saya tetap pastikan pemain musik tahun-tahun ini tidak kenal nyanyian itu ya. Itu baru, belum ada YouTube, belum ada kaset, CD juga belum ada, mungkin masih piringan hitam. Ya, nyanyian itu berkata begini, tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku percaya cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Betul ya? Om Dirk sama Tante langsung ingat masa-masa itu ya Om ya. Sekarang tidak ada Om, nyanyian itu saya tenggelam ya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal, tiap ayat, tiap baris ku punya katanya. Hebat ya. Tiap pasal, tiap ayat, tiap baris aku punya. Ku percaya cintanya Allah, tiap perjanjian Allah aku punya. Ya, saya jadi teringat waktu-wakti itu kalau penginjilan itu orang selalu pakai alat musik itu ya. Bisa untuk nyetel lagu, bisa untuk setel renungan. Ya, khotbah. Itu bentuknya seperti piringan gitu ya. Nggak tahu apa namanya Tante ya. Kok saya lupa ya. Lalu diputar garmapun apa. Pokoknya ada pun ya. Apa itu ya? Betul ya? Ya? Ya itulah saudara ya. Jadi kalau sudah diputar saudara ya. Itu tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Di desa-desa para hamba-hamba Tuhan zaman itu mereka melayani dengan sukacita. Ya, sekarang ini ada banyak pendeta naik mobil. Dulu belum banyak ya. Orang naik mobil tuh mungkin wah paling istimewa saya. Jalan kaki, naik ke gunung-gunung. Dan tentunya namanya zaman itu orang belum bangga dengan nama pelayanan ya. Kalau ditanya, "Bro, mau kemana?" gitu ya. Sekarang kalau saya ditanya, "Pak Stefanus, minggu ini pelayanan di mana?" Waktu itu belum ada kata pelayanan. Yang ada adalah berjuang. Betul ya Tante ya? Minggu depan berjuang kemana gitu ya. Minggu depan berjuang kemana? Ya, yang Indonesia Timur, saya baru berjuang dari gunung-gunung, turun lembah naik gunung, sukacita luar biasa. Saya ikut ke satu daerah, desa sangat, lalu diputar itu. Ya, lalu diputar nyanyian itu. Dia perjanjian dalam Alkitab. Lah, temponya tidak ada 3/4, tidak ada 4/4, 6/8, tergantung kepada tenaga yang memutarnya.
Ya, kalau yang putar masih semangat, masih sore, itu nyanyi cepat. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku percaya cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Lama-lama saya kesel, tiap perjanjian dalam Alkitab. Mari kita doa sama-sama gitu ya. Lalu diputar pelan-pelan jadi pelan ya. Tapi kalau yang muter sudah ngantuk, ya pendetanya habis khotbah, sudah habis nginjil dan sebagainya. Lalu yang muter itu ngantuk, tiap perjanjian dalam Alkitab gitu ya. Tapi saya lihat saudara, semangatnya mereka zaman itu, saya belum pernah menemukannya sampai zaman sekarang. Ya, mereka naik gunung, turun lembah, kemanapun mereka berada, mereka menyampaikan sebuah janji. Ya, ada janji keselamatan, ada janji pemeliharaan, ada janji sukacita, ada janji damai sejahtera, ada janji bagaimana Tuhan menjamin saya dan Anda sampai putih rambut pun Tuhan tetap menyertai kita. Sekarang ada banyak orang mau tekad tahun ini sampai tahun depan tidak semir rambut. Ya, saya tidak tahu Anda ikut apa enggak ya. Ya, ada banyak orang ya yang rambutnya putih-putih tidak disemir di Indonesia. Saya ketemu kumpulan orang rambut putih semuanya. Saya berkata, loh Om kok tumben tidak disemir? Enggak, karena kita ini mendukung rambut putih katanya ya. Saya ya tidak ngerti saudara ya. Rambut putih siapa? Tak pikir Om Dirk ya. Kan ya putih juga. Ternyata ada capres yang sekarang ini berambut putih. Jadi dia berkata, kalau sampai dia menang, kita berambut putih terus selama 1 periode 5 tahun. Lek dia kalah, semir rambut ya. Saya yang kasihan siapa? Para salon-salon saudara ya, betul ya. Jadi hari ini saya rasanya tidak mau ikut dah ya. Kenapa? Saya berkata kepada saudara, jaminan Tuhan, janji Tuhan itu sangat banyak. Ya, isinya penginjilan demi penginjilan pada zaman itu adalah para penginjil menyampaikan janji-janji Tuhan. Ya, lalu firman Tuhan berkata Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan murid-murid kembali ke Yerusalem, mereka menanti janji itu, dikatakan di sana mereka bertekun sehati dan berdoa bersama-sama. Dan akhirnya apa yang mereka nantikan, apa yang Tuhan janjikan datang juga buat mereka. Dan hari ini saya tetap berkata, tekun, sehati, dan berdoa itu merupakan sesuatu yang harus kita punya sampai sekarang, saudara ya. Bagaimana kita mesti bertekun? Ya, bulan lalu sampai di situ kita ya. Mereka bertekun, mereka sehati, mereka berdoa bersama-sama. Ya, ketekunan merupakan sesuatu yang harus kita punya. Ya, lalu kesehatian. Jemaat, dalam kesehatian itulah kita menanti janji Tuhan. Tidak ada gegeran, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Yang ada adalah tinggal satu dalam kasih sambil menanti janji Tuhan. Ya, sebab itu kita terus berdoa. Jemaat Elohim adalah jemaat yang terus bertekun di dalam penantian janji Tuhan. Dan dalam jemaat Elohim tidak ada perselisihan dan geger-gegeran. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Roh percederaan itu yang sekarang disebarkan oleh iblis untuk memecah belah gereja, sehingga di gereja itu tidak ada lagi sebuah kesatuan, yang ada hanyalah saling mengoreksi satu yang sama lain, lalu tidak ada satu persatuan, sehingga apa yang terjadi? Janji Tuhan itu tidak pernah gagal, tapi tidak ada janji yang digenapkan dalam sebuah percideraan. Ya, dalam ketekunan, dalam kasih kesatuan yang luar biasa, dan di dalam doa. Ya, saya tetap banggakan doa itu merupakan satu hal yang tidak dapat diganti dengan ya kegiatan lain dalam satu peribadahan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan posisi doa. Ya, doa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus kita pertahankan. Ya, dimulai dengan doa pagi, kalau ada waktu bisa berdoa pada siang hari, dan doa malam kita harus tetap mempertahankan itu.
Ya, satu kali saya tanya Ibu Gembala, saya tanya, Tante, apakah resepnya Tante bisa segar sampai hampir umur 90 tahun, masih melayani dengan semangat, masih tidak pernah lupa sesuatu, ya semua jalan dengan baik. Ya, Tante Daniel berkata, satu saja rahasianya, yang pertama adalah doa. Ya, jangan tinggalkan doa pagi, betul ya Tante ya? Jangan tinggalkan doa pagi. Kenapa? Kita mengawali hari itu dengan doa, dan dengan doa itulah penyertaan Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Ya, sebab itu hari ini kita akan mulai lagi. Kita bicara kembali tentang bagaimana ketiga hal. Yang pertama ketekunan, yang kedua kesehatian, yang ketiga dengan doa. Hari ini coba kita lihat sedikit tentang ketekunan lebih dulu ya. Yuk kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 saudara. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 36 silakan. Ibrani 10 ayat 36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Terus. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ya. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini Rasul Paulus dalam tanda kutip, walaupun semua orang masih meragukan penulis Ibrani adalah Rasul Paulus, tapi dalam bahasanya dia, dalam pemahamannya tentang keibranian, tentang keyahudian, sepertinya kita bisa, walaupun tidak memastikan karena memang tidak ditulis, adalah Paulus yang menuliskannya di tengah-tengah masa-masa sulit jemaat Ibrani yang ditekan oleh pemerintah Roma, yang dijauhi juga oleh orang-orang Ibrani yang lain yang belum menjadi Kristen, karena orang-orang Ibrani yang jadi Kristen ini, orang Yahudi jadi Kristen, itu dianggap murtad oleh agama yang lama. Ya, mereka meninggalkan nabi besar yang namanya Musa, lalu mereka percaya Yesus. Mereka meninggalkan imam besar yang namanya Harun, lalu percaya Yesus. Lalu mereka meninggalkan hari Sabat pada hari Sabtu, hari ke-7. Lalu mereka ibadah pada hari Minggu, hari kebangkitan. Lalu mereka meninggalkan hukum Taurat menuju kepada hukum kasih. Sebab itu mereka ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Roma, pemerintah juga sangat membenci mereka. Kenapa? Karena Kaisar Roma membangun sebuah image, sebuah pengertian, satu dasar pemikiran bahwa di dunia ini harus ada banyak kerajaan, tapi di atas semua raja-raja hanya ada raja di atas segala raja, yaitu rajanya orang Roma. Ya, jadi Kaisar Roma itu ditempatkan di atas semua kaisar, semua raja. Makanya pada bulan Juli pada saat itu ada satu pesta olahraga internasional yang disebut dengan Olimpiade pada zaman itu, di mana Kaisar Roma akan berdiri dan seluruh kaisar-kaisar, raja-raja mereka akan sujud menyembah. Ternyata didapatinya seluruh dunia, hampir 2/3 dunia sudah masuk dalam penjajahan Roma. Orangnya tidak perlu dibunuh, hanya mereka dijadikan warga negara Roma yang mengakui Kaisar Roma menjadi kaisar yang paling tinggi. Makanya negara-negara yang dijajah mereka tidak perlu dibunuh, mereka tetap hidup sebagai kerajaan, hanya punya KTP Roma yang harus ganti nama, itu nama Roma. Semua orang harus pakai nama Romawi. Jadi jangan heran ada orang namanya Simon dalam bahasa Ibrani, mereka punya nama Petrus dalam bahasa Yunani. Ada orang yang namanya Thomas, dia juga punya nama Didimus. Ada orang namanya Lewi, dia juga punya namanya Matius. Ada orang juga namanya siapa ya? Yosua, dia juga punya nama Yesus. Nama-nama inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi ciri khas sebagai warga negara Roma,
Ternyata kaisar menemukannya, di antara semua orang di dunia ini, semua sudah menyembah kepada kaisar, satu golongan saja yang tidak mau menyembah kaisar, karena mereka percaya mereka punya raja di atas segala raja yang namanya Yesus. Makanya kaisar Roma sangat marah, terutama kaisar Nero. Dia ambil sebuah tindakan, orang Kristen tidak boleh dilayani dalam hal jual beli. Ya. Jadi orang Kristen kalau jual yang lain tidak boleh beli, kalau orang Kristen beli tidak boleh dijuali. Mereka kehilangan hak untuk mendapatkan tanah. Mereka kehilangan hak untuk bekerja sebagai warga negara. Mereka kehilangan hak untuk memperoleh hak sebagai warga negara Roma. Makanya Alkitab menghibur mereka, kita memang bukan warga negara Roma, tapi kita adalah warga negara kerajaan sorga, katanya ya. Dan di dalam penderitaan itu, Rasul Paulus berkata, satu yang kamu perlu adalah ketekunan. Apa Bapak Ibu yang diperlukan? Ketekunan. Sama-sama katakan sama-sama 2, 3. Ketekunan. Kenapa Paulus berkata kepada jemaat Ibrani, kamu perlu iman? Karena pada waktu itu Rasul Paulus menilai orang-orang Ibrani ini semuanya sudah bertumbuh di dalam iman yang luar biasa. Mereka ini dilihatnya iman mereka mantap, pengertian mereka hebat, pengiringan kepada Tuhan tidak dapat diragukan. Mereka menanti-nanti pertolongan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Orang-orang Ibrani ini adalah orang yang mantap dalam iman. Tapi perhatikan, yang kurang dari antara mereka adalah ketekunan, saudara. Apa itu ketekunan? Ketekunan dalam bahasa Yunani disebut dengan epimonos. Epimonos itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata konsisten. Konsisten itu artinya mantap. Artinya juga kemantapan hati, keputusan hati yang tidak dapat diubah. Ya. Ini juga berarti bahwa satu keputusan untuk menanti sesuatu sampai dapat. Dalam bahasa Jawa disebut dengan telaten. Walaupun telaten ini kadang-kadang ya masih bolehlah telaten. Sampai ada pepatah Jawa yang berkata, sopo kang telaten mesti bakal panen. Ya, dalam hal menanti itu harus ada ketelatenan. Sopo kang telaten mesti bakal panen. Tapi ada juga bahasa Jawa yang sedikit agak kasar tapi betul juga. Kata tekun itu diterjemahkan dengan ngeyel. You know is ngeyel? Tahu ngeyel? Dan biasanya anak kecil-kecil itu punya sifat ini ngeyel. Yang biasanya diberikan satu kata depan, pokoknya. Pernah punya cucu, punya anak berkata pokoknya, betul kan ya? Pokoknya, ngeyel, saudara ya. Dan ngeyel ini memang diperlukan loh dalam kerohanian. Menanti janji Tuhan, saya yakin Tuhan berjanji ada kesembuhan buat kita. Yang belum sembuh, ayo sedikit ngeyel kepada Tuhan. Amin. Ngeyel itu udah putus asa. Bulan lalu saya kasih contoh, seorang pengamen yang ngeyel, akhirnya dia dapat. Ya, waktu saya makan di Surabaya, makan mie di Ondomohen itu ya, sebelahnya itu ada toko itu jual parcel. Ya, waktu ada pengamen itu nyanyi, saya lihat ini yang namanya ngeyel. Ya, dia bawa gitar kecil, cuk gitu namanya ya. Lalu nyanyinya begini. Wanter lagi, masih pagi. Rasa cinta. Di dalam itu langsung jawab. Orangnya tidak ada. Dia masih bisa lanjutin lagunya. Pasti ada. Itu namanya ngeyel. Ya. Rasa cinta, orangnya tidak ada. Pasti ada.
Lalu yang lain jawab pegawainya, yang lain aja, yang lain sudah. Nah itu kan ngeyel saudara ya. Lalu ada satu yang jawab bahasa Jawa, gak duwe-duwe cilik, engkau tak susu, jreng, kata ya. Itu namanya ngeyel. Pengamen lain tuh kalau dekatnya orangnya enggak ada, langsung pergi. Atau yang berkata, lain aja, langsung kepada sebelah. Ini enggak loh, orangnya enggak ada, pasti ada. Ya, yang lain aja, yang lain sudah. Kau no duit cilik, engkau tak susu, jreng. Lalu akhirnya dia dapat uang. Yang ngasih pun sambil ngomong begini, sampeyan iki ngamen ngeyel ae. Dia masih jawab, ngeyel ketika oleh, gak ngeyel mana oleh, kata ya. Dia langsung datang, lalu sampai giliran saya makan, begitu dia nyanyi lagi, rasa cinta langsung tak kasih, saudara ya. Gak urung yang ngeyel, saudara, betul ya? Nah, orang ngeyel ini udah penting juga loh dalam rohani. Bagaimana orang ngeyel sebenarnya? Markus menuliskannya sebuah kisah. Ya, kisah ini mungkin saya pernah khotbahkan juga di tempat ini. Anak sekolah minggu juga pernah mendengar ceritanya. Bagaimana seorang yang minta, ya, orang yang mau menerima janji Tuhan itu ngeyel. Coba kita lihat dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-5, saudara ya. Cerita itu sangat terkenal ya. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21, sebelum kita baca, saya kasih tahu dulu judulnya. Judul dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini judulnya. Alkitab saudara, yang kitab suci ada judul ya. Yang HP suci ada enggak ya judulnya ya? Ada enggak? Ada? Oke ya. Kan sekarang ada kitab suci, ada HP suci, ada BlackBerry suci, ada ya segala macam yang suci. Dan hari ini juga ada tembok yang suci juga saudara ya. Dalam Alkitab itu dicatat ada satu judul, dua judul, yaitu yang pertama Yesus membangkitkan anak Yairus, dan yang kedua menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, waktu saya membaca Injil Markus, saya satu kali pernah punya pemikiran demikian. Ayat ini kan dicampur satu peristiwa dengan peristiwa lain yang jadi campur. Kenapa? Karena waktu Tuhan mau menolong Yairus belum tuntas, Markus menulis ada orang yang perlu ditolong, yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Baru kembali kepada Yairus. Ya, saya katakan kepada saudara, dalam teori menulis, kalau Bapak Ibu yang pernah susun skripsi atau susun paper gitu ya, pasti akan disalahkan. Ya, dalam penyusunan sebuah karya tulis, tidak boleh orang itu menulis sesuatu hal belum sampai selesai, lalu dimasuki hal yang lain, kembali kepada hal yang pertama. Saya katakan kepada saudara, dalam Alkitab kita, satu peristiwa ini kok bisa masuk, lolos dalam kanonisasi, masuk dalam satu catatan Alkitab. Ada dua cerita bersama-sama yang kejadiannya itu cerita pertama belum selesai, masuk cerita kedua selesai, kembali kepada cerita yang pertama. Bagaimana bisa? Ternyata setelah saya baca, saya merenungkannya, ada maksud yang Tuhan izinkan kepada para penulis Injil. Bagaimana penulisan ini bisa menjadi demikian, saudara? Coba kita lihat sekali lagi ya, mulai ayat yang ke-21, tolong. Ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, Ya. orang banyak berbondong-bondong datang, Ya. lalu mengerumuni dia. Ya. Sedang ia berada di tepi danau. Terus 22.
Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Terus, Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. ya, yang pertama. Dalam ketekunan itu, saudara-saudara, dicontohkan oleh Markus. Bagaimana Markus menuliskannya seorang tokoh dalam Alkitab yang namanya Yairus. Ya, kata Yairus, nama Yairus itu ada dua arti juga. Dalam bahasa Yunani, Yairus itu berasal dari kata Yairo atau Jairo. Jairo itu artinya sukacita. Saya harap hari ini semua kita sukacita walaupun sedang menanti janji Tuhan. Yakinlah janjinya pasti akan digenapi. Yang percaya tepuk tangan dulu lah, tanda kita sukacita, saudara ya. Yairus, Yairus rohani. Ya, Yairo, sukacita. Tapi dalam bahasa Ibrani kata Yairus itu berasal dari kata Yair. Bapak Ibu tahu seorang hakim namanya Yair. Yair itu dari dua kata ya dan ir. Ya, itu dari kata Yahweh, ir itu terang. Ya, hebat loh, tadi itu nyanyian sukacita. Pertama kali kita bernyanyi, Tuhan itu terangku. Ya, itu sudah mewakili khotbah hari ini. Judulnya Tuhan itu terang. Yair. Ya, karena dia harus pakai nama Romawi, namanya Yairus. Ya, artinya sukacita. Saya bisa gabung, kalau Tuhan menerangi hidup kita, kita pasti penuh sukacita, saudara ya. Tidak ada sukacita lebih kecuali kita hidup dalam terangnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Bagaimana Yairus ini digambarkan oleh Markus? Dia seorang yang sedang mengalami perkara besar, kesusahan besar. Tapi dilihatnya waktu melihat Yesus Tuhan ada di tepi danau dekat dengan daerahnya. Ini pasti daerah Kapernaum. Dari mana kita tahu Pak itu Kapernaum? Ada satu daerah Galilea ya, yang punya sebuah rumah ibadat atau dalam bahasanya mereka disebut dengan sinagoga. Satu-satunya kota yang punya sinagoga itu cuma Kapernaum. Ya, di manakah letaknya? Ini daerah pantai Danau Galilea sebelah barat, tapi yang utara, sebelah utara tapi tepi barat. Sedangkan Tuhan Yesus ini pergi dari daerah timur, baru menyembuhkan orang sakit yang disebut dengan dirasuk setan, dan tempatnya di kuburan di Gerasa atau Gadara. Bahasanya Arab sekarang disebut desa itu namanya desa Kursi. Ya, Kursi itu sama dengan Gerasa. Ya, mungkin mereka juga punya ayat untuk ngusir setan juga, saudara ya. Orang-orang Kursi ini. Nah, bagaimana bisa seorang yang namanya Yairus, waktu dia tahu Tuhan Yesus ada di tepi kotanya dia, masih di tepi danau, Yairus datang untuk bersujud, tersungkur sampai mukanya ke tanah di depan kaki Yesus. Ya. Kata sujud itu dalam bahasa Arab, bahasa Jawanya juga sujud. Tapi Jawa kuno disebut dengan sungkem. Ya. Bahasa Mandarin pakai kata pai kue. Ya, tidak cuma pai, tapi kue. Betul ya Bu Eri ya? Pai kue. Pai kue ini adalah hormat yang paling dalam. Ya, saudara-saudara kalau mesong itu mau sangseng, mau antar orang berangkat ke makam itu kan selalu ada penghormatan terakhir. Ya, kalau orang luar, orang biasa yang tidak ada hubungan famili gitu, hanya suruh pai. Ya, Ipai, ya, betul kan ya? Erpai, sanpai. Lalu kalau ponaan-ponaan, keluarga dekat, biasanya pakai icikong, ocikong, sancikong, itu tundukkan badan separuh. Kalau orang-orang Arab namanya rukuh, ya separuh. Tapi kalau orang terdekat, anak-anak biasanya
pai kue. Ya, dari pai langsung kui. Lalu pa kue. Yang ketiga san pai kue. Jadi pai kue ini sebenarnya adalah penghormatan yang paling dalam. Ya, dari zaman kepada zaman. Tapi saya katakan kepada saudara, lihat dulu dari mana Yesus baru berjalan. Yesus itu baru datang dari Gerasa. Daerah mana itu? Daerah Dekapolis, daerah orang kafir yang tidak masuk dalam daerah Yahudi, baru masuk kuburan lagi. Dan orang Yahudi itu kalau keluar dari kuburan, dia dinyatakan najis. Coba kita lihat. Ini Yairus tidak tahu, atau dia tahu, tapi dia tidak pertimbangkan. Sebetulnya untuk mendekat orang yang najis karena kuburan, itu udah boleh. Apalagi dia ini orang Yahudi yang kedudukannya sebagai kepala rumah ibadat. Kalau beribadah tempatnya di belakang mimbar. Dia yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan, yang berkhotbah, yang memimpin jemaat. Dalam hal ini seorang imam kepala atau kepala rumah ibadat yang sama dengan yang di Yerusalem, dia tidak boleh mengalami satupun kenajisan. Tapi dia tahu Yesus itu berasal dari Gedara, langsung dia sujud. Ya, apakah yang harus kita ambil pelajaran dari Yairus? Orang menanti-nanti janji Tuhan itu dalam ketekunan, dan ketekunan itu harus disertai dengan sebuah kerendahan hati, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang tekun, tapi ketekunannya itu tidak disertai dengan kerendahan hati. Malahan dalam menanti janji Tuhan itu disertai dengan sebuah ancaman. Ya, ada banyak loh orang mengancam Tuhan, saudara. Yang berkata, tak tunggu 3 bulan ini, kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak ikut dia lagi. Dan agaknya orang demikian itu bergaya seperti rohani. Ini tanda, saya minta tanda dari Tuhan. Tanda apa? Tanda waktu. Kalau 3 bulan Tuhan tidak tolong, saya akan keluar. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada saya, Pak Stefanus, saya sudah betah pelayanan di tempat ini. Tak tunggu Pak, 40 hari ini saya puasa. Kalau sampai 40 hari Tuhan tidak tolong, tak tinggal ini jemaat. Saya jawab, tidak usah puasa. Eman-eman puasa 40 hari. Lah bagaimana? Tinggalan sekarang aja. Halo? Halo? Ini teman saya pelayanan loh ke rumah saya. Tak tinggal Pak 40 hari. Saya katakan jangan tunggu 40 hari. Eman-eman, perutmu tersiksa. Perasaanmu tidak tenang. Kamu ingin apa-apa tidak bisa. Sekarang tinggalan pekerjaan Tuhan itu. Saya dimarahi sama dia. Pak, semua hamba Tuhan dukung saya. Semua hamba Tuhan itu bilang bertahan, bertahan. Cuma Bapak yang nyuruh saya pergi. Saya berkata, lah kenapa saya suruh pergi? Bukankah Anda punya satu rencana? Kalau 40 hari Tuhan tidak tolong, saya pergi. Kamu kira Tuhan bisa diancam? Tinggalan pekerjaan Tuhan, tidak apa-apa. Tuh, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Nah kalau sampai saya tinggal, yang lebih baik dari kamu, lebih ganteng teko sampean, lebih pinter jakeh, antri genteni sampean. Dia langsung pikir, hah? Jangan dipikir pelayanan, tempat pelayananmu itu kebetulan. Itu Tuhan sediakan, itu adalah tahta mulia di dunia yang menghantarkan engkau masuk dalam kekekalan dan memakai mahkota. Lendak tahan tinggalan, orang lain akan Tuhan kirim untuk gantikan Anda. Dan orang itu mungkin jauh lebih baik dari Anda. Ayo kapan pindah? Taterno. Ya. Dia berkata, yang lain loh Pak. Langsung nangis, di tempat lain tidak ada masalah. Saya ngomong siapa? Di tempat lain itu Pak tenang, siapa yang bilang? Di tempat lain itu semua happy, siapa yang bilang? Kenapa engkau bisa berkata di tempat lain pelayanan happy? Karena yang melayani itu diam.
Coba ambil kertas sama pen. Ayo tanya sama pelayan di situ. Pasti akan muncul keluhan-keluhan. Dan orang itu diam bukan karena tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Yang mereka percaya adalah di dalam segala apa yang terjadi, Tuhan pasti buka jalan dan berikan pertolongan. Yang percaya katakan, orang menunggu itu harus menunggunya dengan rendah hati. Jangan ada ancaman. Tuhan berkata, Yesus waktu menderita, dia tidak mengancam. Dia menyerahkan kepada Bapanya yang sanggup memberikan pertolongan. Hari ini saya berkata, ada banyak wajah-wajah yang sedang menanti janji Tuhan. Ada janji berkat, ada janji kesembuhan, ada janji keselamatan pasti. Ya, ada janji penyertaannya. Ada janji kita tidak kekurangan dan banyak janjinya. Kalau Anda sudah digenapkan satu dan yang lain belum digenapkan, tunggu. Pasti Tuhan akan menggenapinya. Tunggulah janji itu dengan tekun yang disertai dengan kerendahan hati. Amin. Lanjut ayat 22. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Ini sakit hampir mati itu kalau sekarang kritis. Terus? Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Ya. Supaya ia selamat dan tetap hidup. Puji Tuhan. Bagaimana seorang yang namanya Yairus ini? Di dalam sebuah kerendahan hati itu ada satu iman, satu percaya. Dia berkata, anakku perempuan sedang sakit keras, kritis, hampir mati. Dia hanya berkata, datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu atasnya, anakku pasti sembuh, pasti hidup. Nah, kata pasti, supaya dia hidup, itu perlu penumpangan tanganmu. Saya katakan kepada saudara, orang percaya kepada Tuhan ini yang menjadikan dia tekun dalam kepercayaan, tekun di dalam iman. Jangan pernah ragu, walaupun waktunya tertunda, kuasa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai ada nyanyian kuno anak-anak sekolah minggu yang saya paling suka itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya. Kata percaya, kata iman, ini harus kita taruh dalam sebuah penantian, ya. Dan dalam segala hal, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu dapat melakukan semuanya. Yang saya jumpai dalam hidup saya, untuk segala sesuatu Tuhan sanggup, yang Yesus tidak sanggup itu cuma satu. Apa itu? Tidak menepati janjinya, itu yang dia tidak sanggup. Ya, asal kita tetap dalam penantian, asal kita tetap percaya, kepercayaan kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan, itu sanggup membawa saya dan saudara masuk kepada satu kenyataan yang Tuhan janjikan pasti jadi dalam hidup kita. Ya, iman adalah dasar. Ada terjemahan lain yang berkata, iman itu adalah kepastian. Ya, datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu, anakku pasti sembuh, pasti sehat, pasti hidup. Ya, yang pertama ada kerendahan hati, yang kedua ada iman, yang ketiga lanjut 23. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Wah, ini yang paling sulit buat kita, saudara. Tuhan Yesus mengiyakan. Oke, Yairus, ayo kita pergi ke rumahmu.
Ya, aku akan melakukan itu. Tapi persoalannya adalah orang banyak itu berbondong-bondong mengikutinya. Dan mereka berdesak-desakan sehingga jalannya Tuhan Yesus menuju rumah Yairus ini agak lambat. Karena apa? Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Saya katakan kepada saudara, kalau orang sakit dalam hal ini yang disebut dengan kritis, itu kan perlu pelayanannya yang cepat. Betul Bapak Ibu? Halo, betul? Itu kalau masuk rumah sakit, enggak usah masuk poliklinik. Orang sudah kritis, masuk mana kira-kira? IGD. Betul ya? Instansi gawat darurat. Nah di IGD itu enggak banyak pertanyaan untuk yang sakit. Yang ditanya itu yang antar. Pasien enggak ditanya. Orang semua megap-megap gini hampir mati ditanya. Namanya siapa Bu? Halo? Ada enggak kira-kira? Ya, alamatnya di mana? Jalan apa? Gang berapa? Nomor berapa? Bubar ini saudara. IGD itu selalu tindakannya cepat. Ya, semua tahu tugas masing-masing. Mana perawat yang ngambil drug bar, mana perawat yang pindahkan itu langsung ditensi lah, dilihat tekanan darahnya, lalu dokter melihatnya, waduh ambil darah saja, lihat ke lab dan sebagainya. Semua jalan dengan cepat. Kenapa? Ini dalam keadaan gawat, darurat. Baru naik ambulan aja bukan ambulan yang pelan. Tidak tahu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, bablas saja. Kenapa? Bawa orang kritis. Ini anaknya Yairus kritis. Ada banyak orang mengikutinya. Mereka berdesak-desakan di dekatnya. Pasti akan lambat. Ternyata ketekunan itu tidak hanya ketekunan yang harus ditambahkan dengan kerendahan hati, ditambahkan dengan iman. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Sabar. Angkat tangan kanan sama-sama. Angkat tangan kanan sama-sama. Semua dilambaikan tangannya. Sekarang taruh di dada. Turun pelan-pelan sambil bicara dalam hati. Sabar gitu ya. 2, 3. Yo, 2, 3. Tidak usah ngomong, dalam hati aja sabarnya ya. Tangannya diangkat dulu. Ya, bagaimana orang yang tekun, taruh di dada, turun pelan sambil katakan dalam hati. 2, 3. Ya. Ini orang sabar, ini orang tekun. Ya, kita lihat orang itu kalau di perempatan jalan, kan jarang orang bisa sabar kan saudara ya. Saya pernah setir mobil, jadi marah saya di perapatan kayu tangan itu ya, depan BCA. Lampu tuh baru dari merah ke hijau. Orang nyetir itu kan ya saya mikir saya. Lap hijau, kan mesti pegang setirnya lebih kenceng. Lalu ngegas dikurangi apanya, gasnya mesti injak koplingnya, oper persnelengnya. Lalu pelan-pelan dilepas koplingnya, lalu ngegas, baru jalan. Baru lap, tin. Saya noleh, saya tak lihat ini orang muda tidak punya aturan. Tin. Langsung saya matikan itu mesinnya. Apa yang terjadi? Mesin mati. Saya keluar dari mobil, saya buka kap depan. Seolah-olah mobil saya mogok. Kegi saya. Udah gitu, tin. Karepmu mau tin sampai habis akimu sudah. Ya lu belok kiri, belok kanan, belok sana, menggak sini. Ya saya biarkan aja. Begitu dia lolos langsung saya tutup lagi kap. Seret, saya masuk, saya tereng jalan saudara saya. Kayak gitu ya. Ada orang kok tidak sabar itu loh ya. Nah kadang-kadang kita juga dalam penantian kepada janji Tuhan, itu hilang kesabaran. Hanya kenapa? Hanya karena begini-begini loh. Ya. Padahal kalau kita lihat ini sama-sama darurat. Lagi pada cerita ini digabungkan lagi. Yesus bukan semakin layak untuk dipegang orang, semakin najis. Sudah pulang dari kuburan najis,
dijamah perempuan yang sakit pendarahan, tambah najis. Lah perempuan ini pendarahannya sudah 12 tahun. Seumur sama anaknya Yairus. Saya kalau baca cerita ini tante, saya yang tanya sama satu, HB-nya perempuan itu berapa? Saya pendarahan 2 hari aja HB-nya tinggal 8. Ya. Coba kita lihat. HB-nya berapa, trombonya tinggal berapa, MPV-nya tinggal berapa, zat besinya tinggal berapa, kekuatannya di mana. Makanya tidak heran kalau perempuan ini sampai berangkang untuk menjamahnya, sudah orang lain berdesak-desakan. Ayat 24 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Terus. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Terus? Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Ya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, nanti teruskan di rumah. Ceritanya berubah jadi cerita tentang perempuan yang pendarahan. Dia ditanya Tuhan begini, begitu, begini, begitu, begitu, begini. Setelah sembuh, perempuan itu bersaksi. Menceritakan sesuatu yang sudah dialami. Saya mau tanya dulu ibu-ibu bapak. Kalau perempuan bersaksi kira-kira sebentar apa lama? Sorry ya, sorry bu, bu, tolong jujur. Kalau perempuan yang saksi lama apa sebentar? Tahu sendiri. Keindahan perempuan itu karena banyak bicaranya itu. Ya, perempuan yang enggak tahu cuy, elek ya. Perempuan tuh mesti tahu cuy, banyak mulut ya, banyak omong. Coba kita perempuan-perempuan yang jawab ditanya orang itu ya. Saya kalau habis jalan pagi belanja gitu ya, biasanya ketemu jemaat, saya ditanya. Kemana Pak Stefanus? Ke pasar ngantar ibu, cukup. Jangan Bu Stefanus yang ditanya. Kemana Bu? Nang pasar ngomong isu-isu ini gitu, roami sembarang ngono. Tempe barang api-api, sayur ya api-api. Yang ngomong tempe itu setengah hari saya, digoreng, disambal goreng. Saya mau tanya, kon mang ditakoni opo sih Bu saja? Mek ditakoni nang ndi lho jawab sepanjang itu ya. Tapi itulah keindahan wanita. Kalau wanita jawab pendek-pendek itu elek. Kemana Bu Stefanus? Pasar. Lah apa ya bronco masuk hotel. Waduh saya. Waduh celek ya. Jadi perempuan itu kalau ditanya, ya begitulah ya. Tapi saya katakan di dalam hal ini, perempuan itu ya tidak bisa disalahno. Karena dia 12 tahun lamanya pendarahan, dia berkata asal saja, kujamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dijamah ya sembuh, cerita. Saudara bayangkan si Yairus. Sambil senden misalnya di pohon itu ngomong apa dia? Aduh mateng kan wis. Jadi sudah lama kamu sakit kata Tuhan Yesus. Iya guru saya ini begitu, begini, begitu. Dan setelah itu mateng kan ya. Yairus sudah pakai tangan di atas lalu taruh di dada turun pelan-pelan sambil ngomong dalam hati apa? Setan berkata mati anakmu. Iman berkata, dalam nama Yesus pasti sembuh. Iblis berkata, buyar. Mentelengket mangwis, mate anakmu itu. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, gak iso wis mari wis. Ya mati wis telat. Aduh. Yairus yang lulus jodoh ya. Si ibu itu ngomong terus mana. Sampai wis buyar temenan. Jangan mate tenan itu ya. Jangan. Sementara Tuhan berkata, hai perempuan masih dijawab lagi. Datanglah utusan. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Perhatikan ayat 35. 35. Ketika Yesus masih berbicara, ketika Yesus masih menanggapi perempuan itu, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Datanglah beberapa orang dari keluarga Yairus. Dan berkata, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Cukup.
Kira-kira apa yang dikatakan Yairus dalam hati? Aduh mati rasanya. Aduh lambat mati. Rasanya mati. Aduh mulai ngerundel mungkin ya. Tadi lek mau ya mau lek ndak boya ndak. Ada apa gini loh. Mau dintenteni. Ngono kok ditanggapi. Kon yo ngono wedok iki kakan lambe cangkemmu gak mari-mari ngomong. Aduh entek wis entek. Ada utusan. Yairus anakmu sudah mati. Pas ya waduh cocok wis. Aku wis kroso iki. Waktu itu Yairus lihat kenyataannya anaknya mati. Lalu lanjut. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah Dan ibadah, berkata kepada Yairus, jangan takut, jangan takut. percaya saja. Percaya saja. Yuk pakai tangan sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Lagi sama-sama, 2, 3. Sama-sama, sahabat kepada saya. 2, 3. Saya juga katakan jangan takut, percaya saja. Kasih tahu sebelah. 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Ya, walaupun lambat, tetap percaya. Yesus saja. Jangan pindah. Ada banyak orang berharap itu karena lama lalu pindah. Saya pernah cerita pada hari Kamis sore di tempat ini. Ada satu gereja, seorang pemuda yang kaya raya. Berhasil secara ekonomi, tapi belum punya jodoh dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia ucapkan firman, Engkau yang menciptakan manusia dan Engkau berkata tidak baik kalau seorang laki-laki itu sendiri. Lalu Kau ciptakan wanita dari tulang rusuknya. Tapi doa belum dijawabnya. Karena apa? Punya kelemahan, bibirnya yang atas itu terlalu tebal. Soge tapi ndomble gitu ya. Bibir atas itu kuandel. Dan dia ngomong tapi kaya. Lama-lama dengan kesetiaannya dia belum dapat pertolongan. Lalu dia pergi ke Jepang untuk operasi. Wah 3 bulan di Jepang. Lanjut ke Korea. Operasi plastik ya. Tapi sekarang ada yang lebih murah daripada operasi plastik, operasi kresek, bawahnya plastik itu ya. Dia pulang ke daerah itu, gantengnya luar biasa, lalu tidak mau gereja. Kenapa? Yesus tidak bisa tolong. Saya ini sekarang ganteng, pasti akan dapat jodoh. Wah, Jepang ciamilah. Wah, cu Yesus itu bocailah katanya. Dia mulai berubah percayanya ada kepada Tuhan karena lama. Tahu yang terjadi 3 bulan kemudian. Pemuda ini tersiksa kena gatal di dan tidak bisa digaruk. Dikukur gak kena, kapan tidak kena. Domble tambah tidak karu-karuan. Lalu dia diperiksakan di Indonesia di CT scan. Apa yang terjadi? Di mulutnya itu kan dilipat ke dalam. Brengosnya mulai cukul. Kan biasanya brengos itu kecukulnya kan keluar. Lah ini karena dilipat. Jadi ya munyer di sini sih brengos itu ya. Ya apa ngukur. Waduh, enggak karu-karuan. Operasi yang kedua sederhana, mungkin Jakarta aja bisa. Di Blekre itu ya dijual putih satu persatu ya. Lalu lipatannya dibalik kemudian, lalu ada brengosnya lagi ke depan. Nah coba saudara ya. Sekarang dia berkata, wah Jepang bocailah, Yesus ciamilah. Lah coba saudara ya. Hanya gara-gara salah apa itunya. Ya. Saya tetap berkata, walaupun lambat, menurut kita, tapi itu tepat menurut Tuhan. Ya, akhirnya yang terjadi, Yesus berkata, ayo cepat-cepat ke sana. Dan anak Yairus yang sudah mati pun dapat dibangkitkan. Hanya dengan satu firman yang berkata, Talita kum, dia bangkit.
Mungkin Anda sekarang lagi berdoa, minta tokonya laris, kok enggak laris-laris, tambah bangkrut Pak, tutup sekarang. Walaupun toko sudah tutup, datangi toko itu dengan nama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nantikan Tuhan dengan kerendahan hati, nantikan Tuhan dengan iman, nantikan Tuhan dengan kesabaran. Ketiga hal inilah yang akan membawa kita kepada mujizat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Ya Tuhan, kami sadar kami perlu ketekunan. Ya Yesus, kami perlu ketekunan. Iman kami dapat. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, iman kami tumbuh. Tapi seringkali yang kami tidak punya adalah ketekunan. Kesabaran untuk menanti uluran tangan Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan tambahkan kami dengan iman itu sebuah ketekunan yang disertai dengan kerendahan hati, percaya penuh dan kesabaran. Dan dalam semuanya itu pasti mujizat Tuhan datang bagi kami. Tuhan terus memberkati kami dan biarlah apa yang Tuhan janjikan akan jadi dalam hidup kami. Dan kami percaya waktu janji Tuhan digenapkan, itulah sesuatu yang paling indah dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Kami akan lakukan dengan setia dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus.